Pak Jokowi itu membajak demokrasi Indonesia dengan kemudian mengkhianati demokrasi kita. Jangan salahkan masyarakat kalau kemudian pasca pemilu akan terjadi chaos. Ya. Dalam sejarah Indonesia, mana ada presiden yang kemudian mengajukan anaknya ketika dia masih menjadi presiden. Prabowo pasti adalah orang yang bisa dia pakai untuk bisa menerima suatu saat anaknya menjadi calon presiden dititipkan kepada Prabowo. Jokowi ini adalah pembunuh politik yang tidak berperasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua netizen, Prof. Ikra Nusabakti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kembali lagi kita jumpa, Prof ya. Prof, ini ada yang menarik nih yang akan kita bahas hari ini. Kita mungkin menyoal tentang perilaku politik Presiden Jokowi menjelang Pilpres. Kenapa saya memakai istilah perilaku politik? Karena menurut saya apa yang dilakukan Pak Jokowi ini sebagai presiden, Prof Ikra, ini tidak sesuai dengan akal sehat yang saya lihat. Dan bertentangan dengan moral politik mungkin. Tapi tentunya nanti Prof Ikra lah yang memberikan kita pencerahan edukasi tentang perilaku politik ini sebagai ilmuwan politik. Kira-kira Prof Ikra melihat apa yang menyebabkan Presiden Jokowi ini melakukan perilaku politik yang menurut saya ini tidak bermartabat. Ya, agak ugal-ugalan, melabrak kiri kanan dan lain sebagainya. Bayangkan, dia bilang presiden bisa kampanye dan lain sebagainya. Itu kira-kira kenapa, Prof? Sebenarnya saya sih udah melihat itu terus terang ya, memang agak terlambat ya. Karena saya baru tahu bahwa dia benar-benar ingin anaknya itu menjadi cawapres itu baru bulan Oktober kalau nggak salah ya, waktu ribut-ribut di Mahkamah Konstitusi ya, ketika dengan putusan MK yang nomor 90 itu ya. Dan itu yang kemudian saya juga kaget juga ya, kenapa sampai segitu intensnya ya, baik presiden maupun istrinya itu menekan MK begitu kan. Dan saya juga kaget juga kenapa kemudian Gibran juga benar-benar didorong sedemikian kerasnya ya. Powerful ya? Iya, untuk menjadi cawapres walaupun presiden juga menyatakan bahwa dia belum waktunya, umurnya kurang, kemudian baru 2 bulan jadi wali kota Solo, belum pengalaman, bla bla bla. Tapi di balik layar dia melakukan segalanya ya. Kita kan tahu juga ya bahwa Tempo kan membeberkan, betul. Ya, bagaimana peranan dari seorang Menteri Sekretaris Negara ya. Pratikno. Yang teman saya juga itu ya. Jadi temannya Prof Ikra, Mas Tik itu kan dulu Sohib ya? Sohib, dibilang sohib ya sohib juga ya, karena saya kan kenal beliau sebagai seorang ilmuwan, sama-sama dosen dalam bidang ilmu politik ya. Beliau menjadi rektor, saya dulu juga sering ke UGM, saya sering ketemu lah kadang-kadang di masjid UGM atau sering ngobrol dan sebagainya ya. Saya juga kaget kemarin begitu baca Tempo ya, rupanya ya yang tadi Anda katakan presiden itu itu mempersiapkan mengenai pencalonan anaknya menjadi wakil presiden itu cukup jauh ya, dan juga cukup banyak yang kemudian terlibat ya, termasuk juga orang-orang di pemerintahan gitu ya. Dilibatkan gitu kan. Nah, padahal kita tahu ya, ini kan persoalan yang harusnya tidak boleh baik menteri ataupun pejabat di lingkungan sekretariat negara itu ya, itu kemudian ikut campur dalam urusan yang seharusnya bukan urusan mereka, kan? Dan kemudian saya juga lihat belakangan ini ya, presiden itu bukan cuma mau ikut kampanye loh ya, tapi juga misalnya mendekati ya seorang gubernur ataupun seorang ketua partai ya, dari partai dialah pastinya, mantan partai dia PDIP, untuk bisa bertemu dengan Ibu Megawati misalnya kan. Info tentang itu memang keluar ya dari salah seorang anggota TPN-nya Ganjar Mahfud ya, yaitu Andi Wijayanto gitu kan, yang mengatakan bahwa Ibu Mega akan terima Pak Jokowi nanti setelah pemilu ya,
setelah Mas Ganjar menang gitu kan. Jadi saya bilang wah ini dua-duanya pasang harga bahwa bukan Anda yang menang tapi saya yang menang gitu kan. Nah, tapi yang ingin saya katakan di sini adalah tampaknya ya ini presiden ini menggunakan yang saya sering menggunakan kalimat itu ya. Cara apapun ya untuk memperoleh kekuasaan bagi sang putra gitu kan. Menghalalkan segala cara. Oh iya, ya. Jadi gini loh ya, kalau Anda bicara mengenai kekuasaan, ya, kekuasaan itu kan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang atau kelompok orang ya, untuk bertindak sesuai dengan kemauannya. Ya. Dan itu saya bilang kalau definisi yang ada di dalam bukunya Bu Miriam mengenai dasar-dasar ilmu politik itu masih koma with whatever means ya, dengan cara-cara apapun. Cara apapun itu, saya beri contoh itu kan kalau kita mau menunjukkan bahwa kita berkuasa, satu dengan by force ya, dengan kekerasan atau kekuasaan itu. Kedua by persuasion, membujuk. Ya. Yang ketiga itu disebut by the construction of incentive, membangun insentif ya. Saya beri contoh misalnya, bagaimana kalau kemudian dia membuat pimpinan-pimpinan parpol, kemudian ketua-ketua organisasi yang terkait dengan pemerintahan desa, ya, itu untuk tunduk pada dia untuk melakukan sesuatu agar Gibran menjadi calon wakil presiden dan kemudian supaya Gibran terpilih, itu berarti dia by force. Ya. Yang kemudian bagaimana dengan by persuasion juga gitu ya. Kamu ikut saya atau kamu akan saya ajukan di dalam kasus dengan KPK atau kejaksaan ya. Oh, di Sandra ya? Ya, Sandra itu kan juga bagian dari persuasion, bisa juga by force ya. By persuasion sebelum dia diajukan ke KPK ataupun ke kejaksaan ya lebih baik nurut ya. Dan Anda juga tahu kan ada beberapa video pendek ataupun infonya ya dari misalnya Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, kemudian Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, itu kan bagian dari yang dia dianggap sebagai aktor-aktor yang tersandra ya. Dan kemudian yang disebut dengan construction of incentive ini adalah yang dilakukan oleh misalnya menteri-menteri dia ya, Erlangga, Zulhas begitu. Anda harus bilang terima kasih ya sama Presiden Jokowi, ini bansos ini kan dari Presiden gitu kan. Itu kan, dan nanti kalau misalnya Anda milih ini kalau nggak milih ini nanti bansos itu hilang. Itu kan disebut construction of incentive. Jadi either you pilih ini atau kemudian pilih yang lain, dan kalau pilih yang ini itu nanti akan mendapatkan kelanjutan dari bansos. Kalau pilih yang lain itu kayaknya bansos di stop kan. Padahal Anda tahu ya, kenapa saya banyak mengeritik persoalan bansos ini ya. Karena itu kan berarti dia menggunakan anggaran negara, ya, cadangan beras negara untuk kemudian dimainkan di dalam pemilihan umum ya, untuk kemudian mempersuasi masyarakat ya supaya memilih anaknya ya. Dan hari ini saya juga dapat ada juga video pendek ya, walaupun itu belum dihitungkan kebenarannya, ada satu rombongan orang lagi antri kan untuk mendapatkan bansos, katanya 0,5 kilogram gula, kemudian 0,5 kilogram beras dan uang Rp30.000 ya. Kemudian diminta fotokopi KTP-nya, kemudian diminta juga nomor WA-nya untuk menunggu perintah dari sang pembagi ini ya pada saat hari H pemilihan. Misalnya seperti itu ya. Dan kemudian Anda juga lihat ya bagaimana misalnya ya ini presiden datang ke Jawa Tengah itu bukan sekali dua kali loh ya, udah 3 kali ya. Dan kemudian yang terakhir itu misalnya sampai beliau itu turun ke jalanan, kemudian pakai alat ukur jalan, wah ini yang rusak sekian, kemudian dia membuat satu pernyataan, ini padahal dulu di Jawa Tengah ini nggak ada jalan rusak gitu kan, tapi kok di bawah gubernur yang kemarin kok kayaknya jalannya rusak. Udah pasti itu adalah bagian dari political ataupun karakter assassination terhadap Ganjar ya, yang kebetulan adalah calon presiden nomor 3 gitu kan. The campaign ya?
campaign ya, black campaign black ya. campaign. Ya, dan Anda juga tahu upaya itu adalah upaya untuk merebut kandang-kandang banteng ya, yang boleh dikatakan itu adalah kandang dari partainya sendiri ya, dan kemudian juga partai yang selama ini mendukung dia dari tingkatan pemerintahan yang paling rendah ya, yaitu wali kota, sampai kemudian ke jabatan presiden ya. Nah, kemudian saya juga berpikir ya, kalau tadi Anda mengatakan persoalan moral politik ya, itu juga kemudian saya bertanya juga ya, kok sampai segitunya sih ya untuk kemudian membangun dinasti, dia bukan cuma melupakan partai yang telah membesarkannya, dia bukan cuma melupakan teman-teman separtai yang dulu berjuang bersama dia untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta atau menjadi Presiden Republik Indonesia, tapi dia malah kemudian boleh dikatakan berupaya mendiskreditkan partai dan juga kemudian ketua umumnya dan kemudian juga kawan seperjuangan dia ya, supaya calon nomor 3 itu misalnya lenyaplah dari pembicaraan masyarakat dalam persoalan perpolitikan ini ya. Dan Anda juga tahu bagaimana dia di Jakarta ya. Ada yang mengatakan wah itu bagi-bagi bansos di depan istana itu kan kejadiannya pada saat menjelang Idul Fitri tahun lalu ya. Pertanyaan saya, itu berarti dia udah menanam pujian, dia udah menanam pesona ya kepada masyarakat di Jakarta pada saat itu ya, mengenai bahwa presiden ini baik sekali bagi-bagi bansos di depan istana ya. Dan Anda juga tahu ya kenapa itu dilakukan, karena dia kelihatannya udah tahu bahwa Anies ini udah pasti menjadi calon presiden dari sebuah partai politik ya, atau gabungan partai politik ya, yang memang pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta, yang memang suaranya cukup besar di DKI Jakarta. Berarti kalau Prof. Ikra lihat apa yang dilakukan langkah-langkah kuda Jokowi ini dalam politik ini sebenarnya sangat tidak bermoral ya dari segi politik. Jadi gini, Bung, kalau Anda mengatakan seperti itu ya, saya juga harusnya mengatakan juga ya, apakah ini selama ini saya masih menggunakan Pak Jokowi itu membajak demokrasi Indonesia. Tapi kan tidak sedikit yang kemudian mengatakan bahwa dia itu mengkhianati bangsa dan negara Indonesia ya, dengan kemudian mengkhianati demokrasi kita ya. Anda bisa bayangkan ya, demokrasi yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang bergulir udah sampai ke tingkat konsolidasi demokrasi, yang tinggal 2 langkah lagi, 2 langkah itu maksudnya 2 kali pemilihan umum lagi kita mencapai apa yang disebut dengan demokrasi substansial, di mana orang memilih bukan karena bansos, bukan karena bagi-bagi uang ya, tapi benar-benar memilih calon presiden atas dasar pilihan paslon presiden dan wakil presiden ini akan bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Ini sekarang benar-benar hancur. Kenapa hancur? Karena dia rupanya nggak malu-malu ya, untuk kemudian ingin membangun dinasti politiknya ya. Politik keluarga ya. Politik keluarga. Dan Anda juga harus ingat loh, yang saya katakan ini, dia bukan cuma ingin membangun kekuasaan untuk kelompoknya, bukan itu loh yang ingin dibangun, tapi untuk keluarganya. Ya, untuk keluarganya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia juga tidak akan berbagi kekuasaan untuk kelompok yang selama ini mendukung dia. Ya, semuanya itu cuma menjadi alat aja supaya tujuan dia itu tercapai. Ya, saya beri contoh misalnya, bagaimana kemudian anaknya yang satu dijadikan ketua partai, ya kan? Kemudian anaknya yang satu dijadikan calon wakil presiden ya, dan dia juga tahu bahwa calon presidennya ini memiliki persoalan kesehatan atau apalah ya. Jadi bukan mustahil ini tidak ada dalam perhitungan dia, pasti ada perhitungan dia. Kemudian bagaimana kemudian sang anak mantu ya juga mulai dititipkan ya kepada Pak Prabowo ya untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara, karena Pak Prabowo sudah membuat pernyataan loh ya beberapa hari yang lalu ya, bahwa saya akan mendukung Bobi ya untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara ya.
Dan Anda juga tadi saya sudah katakan ya, karena dia tahu persis suara terbanyak itu di Pulau Jawa, makanya kan yang didatangi oleh presiden itu selalu kemana calon presiden, apakah nomor 1 atau nomor 3 itu pergi, makanya itulah yang kemudian akan diambil suaranya, khususnya dia nomor gembosi. 3. Dia gembosi, khususnya nomor 3 karena dia tahu itu nomor 3 itu adalah partai dia dan dia tahu di mana kekuatannya dan di mana kelemahannya, makanya dia gembosi ya. Dan kemudian sekarang kan fokus dia ke Jawa Tengah ya. Dan buat saya, mengapa juga kemudian PDIP juga keras untuk menahan benteng itu ya supaya nggak jebol ya, karena dia tahu bahwa kalau dalam bahasa yang agak bahasa politiknya itu Jokowi ini adalah seorang pembunuh yang tidak berperasaan ya. Maksud saya bukan pembunuhan dalam artian kriminal ya, tapi pembunuh politik yang tidak berperasaan. Saya beri contoh ya, bagaimana misalnya konsultan politiknya itu mengkampanyekan partai ini menjadi partai yang gimana gitu, dan kemudian ketua umum partainya ini seperti mak lampir, kemudian juga calon presidennya juga dulu rupanya bangun jalan sekarang banyak lobang ya, kayak begitulah ya pokoknya. Black campaign itu ya. mendiskreditkan ya. Ya itu, jadi itu yang makanya saya bilang kalau dia memang punya moral seperti tadi Anda katakan, itu pasti hal-hal semacam itu nggak mungkin dia lakukan kepada sebuah partai politik atau pimpinan partai politik atau teman seperjuangannya, itu benar-benar di black campaign sedemikian rupa supaya rakyat itu berbalik menjadi mendukung paslon yang dia dukung ya. Dan sekarang kemudian dia bicara pula soal bahwa presiden itu boleh kampanye ya. Boleh presiden itu boleh memihak ya. Dan Anda tahu ya, presiden itu memang boleh berkampanye menurut undang-undang pemilihan umum ya, baik itu nomor 7 tahun 2017 atau undang-undang yang sebelumnya demikian. Tapi itu kan kalau menurut ahli hukum tata negara ya, itu kan untuk calon presiden atau presiden yang misalnya bisa maju kembali sebagai petahana ya. Incumbent atau wakil presiden yang kemudian menjadi penantang seperti Pak Yusuf Kalla ya, pada 2009 kan dia menjadi calon presiden bersama kalau nggak salah Wiranto ya. Itu boleh ya. Tapi kemudian kan orang bertanya, apakah presiden boleh memihak? Ternyata undang-undang pemilu nggak bisa. Sebab kalau Anda memihak, itu artinya Anda itu memihak pada satu kekuatan atau calon, dan ini bertentangan dengan undang-undang. Betul kan? Ya. Atau kemudian apakah seorang presiden boleh berpolitik sebagai warga negara? Boleh. Dan saya terus terang hari ini agak sedih ya. Kenapa agak sedih? Karena saya juga mendapatkan berita di daerah Anda ya, Sulawesi Selatan ya, itu rupanya pejabat gubernurnya itu mengatakan kepada ASN di bawahnya bahwa Anda punya hak untuk berpolitik. Padahal Anda tahu ya, dimanapun di dunia ini yang namanya ASN atau diplomat atau siapapun dia kalau memegang jabatan di pemerintahan, itu haram hukumnya Anda kemudian memihak pada salah satu pasangan calon. Dan Anda juga jangan lupa ya, semua ASN yang memihak pada saat pilkada, baik itu pilkada pada tingkatan wali kota, bupati, gubernur, dan kemudian tiba-tiba incumbent itu kalah, Anda tahu kan bagaimana nasib ASN itu di daerah pemilihan tersebut ya. Karena kan tidak sedikit yang incumbent yang kalah, tiba-tiba yang tadinya ASN menggebu-gebu kalah, copotlah dia jabatan sebagai misalnya sekretaris daerah ataupun ketua dari eselon 2 ataupun eselon 3 di wilayah tersebut. Jadi memang ini ada beberapa PJ gubernur ya yang dilantik sama Jokowi ini ya. Itu kan semuanya kalau kita lihat bisa diarahkan ya, PJ-PJ itu ya.
Dan ini terbukti tadi yang seperti Ya, Fikra katakan ya, seperti di Selatan, ya. belum lagi PJ-PJ lain di provinsi lain kan PJ-PJ itu kan Anda tahu ada yang misalnya mantan pejabat polisi Ya. dengan pangkat jenderal ya, paling nggak bukan bintang 4 ya, tapi kan Ya. ada yang bintang 2, ada yang bintang 3. Jadi itu yang kemudian juga bisa dia pakai. Ya. Oke, pejabat-pejabat dari Depdagri, bahkan perangkat desa juga sekarang udah. Itulah ya, makanya saya bilang bahwa dia tuh merasa paling tinggi kekuasaannya, tidak ada oposisi, parlemen juga tidak bisa menjadi penyeimbang ya. Apalagi yang namanya yudikatif juga tidak bisa menjadi penyeimbang, semuanya malah boleh dikatakan udah seperti alat kekuasaan dia ya. Dan apa jadinya ini ya, itulah kalau sebuah negara tanpa oposisi, Bung. Negara itu tentunya jalan pemerintahannya tidak akan baik. Tidak ada check and balances. Ya. Nah, ini saya mau ngomong terus terang ya. Itu waktu Megawati dan Prabowo Subianto kalah di dalam pemilu 2004. Ya. Anda tahu apakah kemudian Megawati menjadi oposan yang loyal? Kalau buat saya, dia jadi oposan yang loyal, ya, termasuk juga Gerindra pada saat itu ya, oposisi terhadap Presiden SBY. Tapi Anda tahu ya, yang menjadi pengganggu terhadap pemerintahan SBY pada saat itu kan bukan dari PDIP dan Gerindra aja, tapi juga dari koalisi-koalisinya yang ada di dalam koalisinya Jokowi, termasuk P3, PKS, Golkar. Makanya kemudian waktu itu Pak SBY membuat satu aturan ya, di dalam berpolitik di antara anggota koalisinya tersebut gitu. Harus beretika katanya. Betul. Oke, Prof, ini kan kalau situasinya seperti ini, seolah-olah masyarakat energinya dan semua pejabat-pejabat negara energinya dipakai ya untuk hanya mengurus satu keluarga ini kan. Betul. Kan? Betul. Oleh karena itu kalau menurut saya kalau ini terus dilakukan dan berlangsung sampai Pilpres dan pemilu, kita tidak bisa berharap Pilpres ini akan berjalan jurdil. Seperti begitu yang saya lihat ya, Prof ya. Karena aparat sudah dipakai. Oleh karena itu kalau menurut Prof, apakah sebaiknya kalau kita masih mau berharap demokrasi ini berjalan di jalan yang sebenarnya dan Pilpres bisa berlangsung jurdil, apakah sebaiknya memang bahwa Jokowi ini harus resign dulu sebagai presiden agar bisa Pilpresnya menjadi jurdil? Jadi makanya gagasan impeachment dari teman-teman petisi 100 ya, atau teman-teman lain ya, akademisi ya, itu sebetulnya bukan membuat Jokowi itu tumbang ya, tapi supaya Jokowi itu memang tidak sebagai presiden pada saat Pilpres atau hari H pencoblosan itu. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun itu ya, kalau dia tidak cuti sementara ataupun berhenti sementara ya, itu memang yang namanya pemilu ini memang sulit diharapkan. Saya mungkin nggak mengatakan sulit ya, tapi udah pasti. Sudah pasti curang. Ya. Makanya Mas Jarod kemarin di dalam wawancara dengan Anda itu kan juga mengatakan demikian. Kalau dia bisa menang satu putaran, udah pasti curang, nggak mungkin. Dan katanya itu akan memicu chaos. Apa Prof Iskra lihat begitu kondisinya? Jadi begini ya, asumsi mengenai akan terjadi chaos atau enggak itu memang sudah lama. Ya. Walaupun saya termasuk alumni student of Indonesian politics, itu saya termasuk orang yang masih menahan lah supaya jangan sampai terjadi chaos ya. Makanya saya lebih menginginkan supaya ya semua ya, kalau bisa kita lawan ya kita lawan. Kalau bisa kita jaga ya. Kenapa demikian? Sebab kalau ini terjadi chaos kayak 98 ya, itu bangkitnya kembali itu akan susah lah gitu ya. Tapi kalau memang itu ternyata atau warning dari orang-orang yang masih menginginkan Indonesia itu pemilunya itu cantik dan pokoknya jurdil dan kemudian fair dan sebagainya ya, nggak bisa juga didengar ya,
jangan salah ya kalau kemudian atau Jadi jangan salahkan masyarakat kalau kemudian pasca pemilu akan terjadi chaos ya. Karena bukan itu diciptakan oleh masyarakat, tapi karena presidennya sendiri menciptakan suasana seperti itu ya. Jadi kan kalau Anda lihat sekarang ya, ini kan pemilu ini bukan lagi demokrasi sebab ini berasal dari oligarki, menggunakan rakyat sebagai pelengkap penderita di dalam pemilu, dan siapa yang menikmatin? Cuma satu keluarga, keluarganya Jokowi. Jadi negara serta pemilu ini hanya dinikmati satu keluarga. Ya, kalau buat saya ya. Dan kalau memang itu nanti juga apa namanya konglomerat ya, tapi ya itu tadi kelompok yang sangat kecil di dalam masyarakat Indonesia ya. Berarti kalau begitu Prof, berarti keluarga ini menyulitkan kita semua, satu keluarga ini menyulitkan kalau kita buat semua. saya ya itu yang makanya saya juga nggak habis pikir ya, bagaimana sebuah keluarga ya yang dari segi politik itu cuma ada sekitar 5 orang ya, kemudian bisa mengharu-birukan kita yang jumlahnya 270 juta manusia. Itu yang kemudian saya juga heran ya. Dan juga ya kalau kita perhatikan juga bagaimana mungkin ya Republik Indonesia yang sudah cukup tua ini, yang harusnya sudah cukup dewasa, itu kemudian juga disibukkan oleh seorang presiden yang ingin membangun dinasti ya, dan bukan presidennya, itu disibukkan untuk kemudian bagaimana membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur ini. Jadi kita disibukkan oleh satu keluarga saja. Betul. Oke, kalau begitu Prof, saya lihat konkretnya karena demokrasi ini sudah jauh menyimpang, praktek politik keluarga dilanggengkan yang selama ini harusnya dijauhi karena itu adalah koreksi kita terhadap pemerintahan Orde Baru ya. Nepotisme. Tapi ternyata ini dilanjutkan lagi. Oleh karena itu, apakah sebaiknya memang belajar dari peristiwa Orde Baru dan peristiwa sekarang, apakah memang sebaiknya kita punya tradisi membawa presiden ke depan persidangan untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang telah dibuatnya, agar supaya ke depannya dan masa-masa akan datang tidak ada lagi presiden yang melakukan hal-hal serupa itu. Kan kita nggak punya tradisi membawa presiden ke pengadilan. Kalau buat saya tradisi itu memang harus mulai kita ciptakan. Ya. Tradisi baru ya. Kenapa demikian? Kalau Anda lihat ya, kasus Bung Karno, itu kan beliau ditahan di Wisma Yasu, ya, tahanan rumah, nggak bisa kemana-mana, tapi beliau tidak pernah diadili. Itu pidato beliau mengenai Nawaksara, ya, atau 9 pasal itu tidak diterima oleh MPR dan kemudian dia dijatuhkan dan tiba-tiba Pak Harto naik dan kemudian Bung Karno ditaruh di Wisma Yasu yang sekarang jadi Museum Satria Mandala itu. Pak Harto, ya, Anda tahu, begitu jatuh bagaimana itu Andi Galip, yang waktu itu menjadi Jaksa Agung ya. Kemudian teleponnya dengan Pak Habibie, ternyata disadap ya, diatur-atur bagaimana supaya yang penting masyarakat menerima lah gitu kan, happy. Tapi kemudian yang jelas Pak Harto tidak pernah diadili. Ya. Dalam kasus Pak Habibie ya, itu Pak Habibie memang tidak melakukan satu kesalahan yang fatal ya, tapi gara-gara dia membuat itu Timor Merdeka ya, melalui referendum, itu kemudian pertanggungjawaban politiknya di MPR ditolak gitu kan. Dan kalau Pak Habibie juga diadili, buat saya dulu juga bagus ya, dia juga bisa ngomong ya, bahwa itulah bagian dari demokrasi yang dia anut pada saat itu. Dia bisa memberikan misalnya pers itu terbuka, undang-undang pokok pers itu lebih terbuka, ada dewan pers yang lebih independen, ada apa namanya itu macam-macam, pokoknya yang terkait dengan pers itu tidak lagi dikekang seperti pada era Orde Lama ya. Dan
kita juga lihat ya, kalau memang Jokowi melakukan suatu kesalahan yang fatal ya, khususnya yang terkait dengan penggunaan dana atau anggaran negara buat pemilu 2024 ini ya, bukan untuk pelaksanaan pemilu tapi juga bagaimana memenangkan anaknya ya. Sebab kalau Anda lihat dari berbagai bansos dan juga bantuan dalam artian misalnya beras itu nilainya tuh auzubillah min zalik kan. Iya, betul. Ya, dari yang misalnya ada yang angkanya sekian miliar untuk misalnya bantuan sosial dari bulan Maret kemarin ya. Diperpanjang sampai Juni ya. Kemudian ada bantuan PUSU ya kepada petani-petani yang gagal panen diberikan bantuan baik individu ataupun lewat kelompok ya. Dan Anda juga tahu itu kan lebih banyak di wilayah Jawa Tengah. Orang dari daerah lain akan bertanya, kok kami nggak diperhatikan nih, kenapa kok cuma Jawa Tengah gitu kan? Atau kemudian bagaimana bantuan BLT itu juga diperbanyak ya, dan bantuan-bantuan lain itu begitu banyak ragamnya. Dan nilainya itu saya lihat itu lebih dari puluhan triliun rupiah. Dan itu selalu mengatasnamakan pemberian Pak Jokowi, padahal itu sebenarnya hak rakyat ya untuk mendapatkan. Iya, jadi begini Bung ya, Anda tahulah ya, Anda, saya atau ini staf Anda ini ya, sekecil apapun income mereka per bulan, mereka pasti membayar pajak. Memang bukan misalnya pajak pendapatan, ya, karena Anda tahu pajak pendapatan itu kalau nilainya di atas 5 juta rupiah sebulan. Baru. Tapi Anda tahu ini kan ada mereka membayar juga yang namanya pajak barang dan jasa, pajak kendaraan, ya itu kan. Jadi itu ya, mereka beli makanan dari warung itu ada pajaknya. Ya. Jadi mereka punya kontribusi. Punya kontribusi ya sekecil apapun ya, dan biar bagaimanapun itu mereka itu yang saya bilang bahwa mereka pembayar pajak ya, dan mereka adalah pembayar pajak yang tidak bisa ngemplang pajak karena udah pasti itu mereka bayarkan. Beda dengan oligark. Beda dengan oligark yang punya kekayaan yang bisa ngemplang misalnya, yang tadi Anda katakan misalnya kan sebenarnya perusahaan A itu bayar pajaknya sekian, walaupun kita lihat itu bayar pajaknya gede, terbanyak atau udah gede, dapat penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar di Indonesia. Tapi kalau misalnya dihitung income-nya itu mungkin manipulasi semua. Masih ada itulah pembukuan ganda atau pembukuan tiga bentuk pembukuan. Prof. Ikra, kenapa tadi saya katakan ini penting? Kita lihat Malaysia, dia sudah punya tradisi membawa Perdana Menterinya ke pengadilan dan di penjara. Ya. Kemudian kita lihat juga Korea punya tradisi membawa mantan presidennya. Mantan presiden yang perempuan bahkan itu. Bahkan Amerika pun juga mencoba mempersoalkan Trump kan. Jadi ada tradisi. Kenapa tradisi ini perlu, Prof? Agar supaya orang melihat bahwa ternyata equality before the law itu berjalan. Ya. Karena kalau tidak, saya khawatir nanti kita akan melahirkan lagi presiden yang ugal-ugalan, tidak taat dengan konstitusi, melabrak kiri kanan, karena dia melihat bahwa ketika dia jadi presiden dia punya imunitas, dia punya kekuatan dan dia tidak bisa disentuh oleh hukum. Oleh karena itu saya pikir ini penting jadi pelajaran kita jadi presiden bahwa kalau kita harus mampu ya. Misalnya nanti dari hasil penyelidikan dan penyidikan memang benar terjadi pelanggaran-pelanggaran kekuasaan ya, termasuk juga di dalam misalnya pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia ya. Yang misalnya membuat BUMN karya banyak hutangnya ya misalnya kan? Atau bagaimana pembangunan IKN yang sekarang juga masih terus berjalan ya. Kemudian juga pertanyaan juga kenapa kemudian kita kok menjadi sebuah negara yang sangat tergantung kepada satu negara besar lain ya dalam pembangunan Indonesia gitu kan. Kenapa kita yang katanya itu mau mendayung di antara dua karang, atau kemudian negara kita yang ingin bebas dan aktif, ternyata di dalam politik ekonomi kita itu tidak bebas dan aktif misalnya kan, itu kan kita juga bisa menjadi sama satu blok. Betul ya, jadi itu yang kemudian bisa juga dipertanyakan ya, termasuk yang tadi saya katakan apakah benar ya
Dia tidak pernah mencari keuntungan ekonomi untuk keluarganya ya. Karena Pak Luhut tuh kan kalau ngomong selalu gitu kan, ini Ohir ini presiden kita ini orang baik ya. Dia nggak pernah anak-anaknya itu ikut di dalam. Jadi kalau Anda misalnya ikut tender dalam proyek-proyek strategis nasional misalnya kan. Tapi kan belakangan ini kan mulai waktu itu juga hampir dibuka ya. Dari mana itu modal dari perusahaan anak-anak presiden misalnya gitu kan. Atau kemudian apakah benar di dalam hilirisasi itu juga ada dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam pemerintahan gitu kan. Ini kan banyak dilontarkan isu-isu semacam ini oleh publik ya. Dan ini yang buat saya juga harus diperdalam ya. Atau yang bahasa hukum Anda kan diselidiki, kemudian disidik, diinvestigasi, dan kalau memang benar terjadi korupsi dalam bidang-bidang tersebut ya, kenapa nggak kita kemudian mulai memperkenalkan ya, bahwa seorang presiden di Republik Indonesia bukanlah seseorang yang can do no wrong, ya. Jadi dia bisa saja berbuat salah, ya, baik itu untuk kelompok pendukungnya ataupun untuk keluarganya gitu. Jadi menurut Prof. Ikrar kesimpulannya bahwa kita harus punya tradisi bisa membawa presiden ke persidangan kalau dia bersalah ya. Betul, ya, betul. Ya. Jangan diberikan kekebalan dia ya. Jangan diberikan imunitas yang membabi buta ya. Kenapa demikian? Walaupun kita juga harus tetap menerapkan apa yang disebut dengan azas praduga tak bersalah. Ya. Jadi ya fair lah gitu. Dan impeachment juga bukanlah menjadi barang yang haram ya. Lagi-lagi pendapat seorang ahli hukum muda ya dari Universitas Gadjah Mada ya, itu Zainal Arifin Mokhtar ya, Uceng, dalam satu talkshow ya, talkshow yang saya juga ada di situ, dia tuh mengatakan bahwa saya beri contoh misalnya ketika Jokowi, ya ini kata Uceng ya, Jokowi itu mengatakan bahwa saya punya loh data intelijen dari semua partai-partai politik ya. Ucapan itu berarti sama dengan ketika Nixon ya menggunakan powernya kepada intelijen untuk menyusup ke kantor Partai Demokrat, pemenangan Partai Demokrat. Ya. Itu bisa diimpeach ya. Dan Anda tahu, dan itu ya Nixon juga itu impeachment-nya bukan kemudian bunyinya bahwa Anda nyuruh Intel masuk ke kantor Demokrat, gak gitu. Atau ketika Clinton misalnya kan melakukan suatu tindakan yang tercela lah buat seorang presiden melakukan itu di Gedung Putih kan. Dengan Monica Lewinsky ya. Itu juga tidak kemudian bunyinya bahwa Anda diimpeach karena Anda melakukan suatu tindakan yang tidak senonoh ya di White House ya dengan sekretaris Anda atau apa Anda. Tapi bukan itu kalimatnya. Kalimatnya adalah Anda telah melakukan kebohongan publik. Apa yang disebut dengan kebohongan publik itu bahwa dia menyangkal itu terjadi. Nah, kalau sekarang misalnya Presiden Jokowi juga berapa kali melakukan penyangkalan dan pembohongan. Ini lagi-lagi kata Uceng loh ya. Itu udah bisa masuk kategori yang bisa menjadi dasar bagi impeachment. Karena itu masuk kategori presiden melakukan perbuatan tercelah. Betul ya. Jadi walaupun prosesnya itu panjang, walaupun itu mungkin juga akan sulit dilakukan karena misalnya parlemen sekarang itu yang tadi saya katakan karena nggak ada oposisi, makanya pastilah 85% dari anggota parlemen yang ada di parlemen saat ini nggak akan mendukung ya, atau nggak akan tercapai itu angka 2/3 dari anggota parlemen itu menyetujui impeachment tersebut ya, termasuk juga belum tentu hakim konstitusi juga sepakat untuk meloloskan itu gitu kan. Tapi jalan ke arah sana harus tetap dibuka lebar-lebar. Betul, harus tetap dibuka lebar-lebar. Kenapa demikian? Karena ini untuk kemudian memberikan pelajaran bagi seorang presiden untuk kemudian merasa dia
berada di atas angin, dia berada di atas hukum, dan tidak ada satu kekuatan hukum yang kemudian bisa menempatkan dia sebagai seorang calon pesakitan hukum gitu kan. Yang lebih mengherankan lagi ya, beliau yang katanya akan netral, Anda masih ingat kalimat itu ya, saya akan netral sambil senyum terus mengatakan bahwa saya akan mendukung calon-calon presiden gitu kan, karena biar gimana pun mereka calon pemimpin bangsa dan sebagainya, makanya kemudian ada acara makan siang di istana itu ya. Tapi Anda juga tahu bahwa terlepas dari ini selalu dibantah ya, bahwa presiden sebenarnya udah melakukan kampanye, itu kan Nusron Wahid selalu bilang dulu Megawati juga kampanye. Megawati kampanye untuk partainya sendiri ya. Bukan untuk anak. Bukan untuk anaknya ya. Atau kemudian SBY. SBY tidak pernah mengkampanyekan secara pribadi untuk Hatta Rajasa misalnya kan, ketika Hatta menjadi cawapresnya Prabowo Subianto pada saat itu ya. Dan Anda juga lihat ya, SBY masih menjaga demokrasi. Menjaga demokrasi ya, berjalan dengan baik ya, dan dia tidak pernah mempertunjukkan atau mempertontonkan secara membabi buta ya, bahwa dia ini pro itu dan sebagainya. Jadi buat saya yang dulu-dulu tuh masih oke lah ya. Dan juga kalau kita lihat juga ya, dalam sejarah Indonesia, mana ada presiden yang kemudian mengajukan anaknya ketika dia masih menjadi presiden. Walaupun Pak Harto kalau mau bisa. Benar nggak? Iya. Anda jangan lupa ya, di era Pak Harto itu dia penguasa tunggal, dan dia juga yang kemudian selalu diajukan menjadi calon presiden oleh Golkar, dan kemudian selalu lolos di sidang MPR. Ya. Dan kalau misalnya Soeharto mau, pasti salah satu dari anaknya itu bisa aja menjadi calon presiden, tapi dia tidak melakukan itu. Ya. Tutut aja menjadi menteri kan pada masa akhir kekuasaan dia. Maksud saya kekuasaan dia udah mau jatuh gitu kan, dan kemudian dianya juga cuma jadi menteri sosial, bukan sebuah posisi yang terlalu menentukan lah di dalam jajaran kabinet Soeharto pada saat itu ya. Anda lihat juga misalnya Habibie anak-anaknya nggak turun politik, tapi turun ke bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ya, atau dia menurunkan anaknya sebagai ahli pembuatan pesawat terbang misalnya kan. Nggak ada yang berpolitik kan. Nggak ada yang cawe-cawe ya? Nggak ada yang cawe-cawe lah. SBY juga nggak begitu ya, Gus Dur juga nggak begitu, Megawati juga tidak begitu ya. Kalau Megawati menjadikan Puan untuk menjadi calon anggota parlemen, Anda tahu ya, bukan Megawati yang melakukan itu, tapi almarhum suaminya ya, Mas Taufik Kemas ya, karena waktu Puan bertanya kalau saya harus gini-gini gimana, langkahnya kalau mau kamu jadilah anggota parlemen gitu kan, dari situ kamu bisa tahu dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi, tapi Anda tahu ketika Puan juga elektabilitasnya itu nggak bagus untuk menjadi calon presiden dari PDP untuk tahun 2024 ini, itu kan Megawati kan mempersilahkan Ganjar misalnya kan, artinya nggak ngotot. Ingat ya, saya menggunakan kata tidak ngotot untuk menjadikan anak kandungnya menjadi calon presiden. Tapi kalau Anda lihat dalam kasus Jokowi, ngotot banget dia. Ya, tadi saya dengar Prof. Ikra sempat ngomong ya, tadi bahwa dia dan istrinya. Kenapa istrinya? Istrinya juga turut ya? Saya tidak melihat dari pendekatan bocor halus. Ya. Itu urusan Tempo lah itu ya. Itu informasi yang jadi sebelum ada bocor halus itu ya, memang teman-teman yang waktu itu meributkan perdebatan di Mahkamah Konstitusi itu putusan itu belum keluar, Bung. Belum keluar ya. Dia teman-teman itu mengatakan pada saya, nih teman-teman anggota parlemen dari berbagai partai lah ya. Pokoknya orang dekatnya Jokowi ya? Iya, orang dekatnya Jokowi ya, ada yang dari partai yang sekarang juga ada di Prabowo juga gitu. Mereka mengatakan bahwa ini Ibu Suri nih, mereka menggunakan kata Ibu Suri. Ibu Suri nih yang pokoknya mendesak supaya Gibran harus segera. Ya, bukan gitu. Mahkamah Konstitusi harus mengubah angka yang tadinya 6
menolak 3 setuju, ya, itu dipaksa untuk menjadi 5 setuju, 4 menolak. Ya. Oke. Dan Anda tahu ya, ini kan tadinya saya pikir cuma berhenti pada di situ aja, misalnya persuasi terhadap 2 hakim konstitusi ya, yang kemudian mungkin bisa nih didekati untuk mengubah. Tapi Anda tahu kan, hakim konstitusi yang dimaksud itu berasal dari mana? Maksud saya apakah ini yang usulan parlemen ataukah usulan pemerintah? Ya. Rupanya ini kan dua-duanya yang berasal dari usulan pemerintah. Ya. Dan kemudian bagaimana kedua orang itu menjadi hakim konstitusi? Kita baru tahunya sekarang ya. Maksud saya buntutnya baru keluar sekarang bahwa oh rupanya ada satu proses yang cukup panjang untuk mereka kemudian menjadi anggota hakim konstitusi, dan makanya mungkin mereka juga kemudian memiliki apa yang disebut dengan ya hutang jasa ya. Hutang jasa budi politik atau hutang budi lah. Walaupun kedua hakim itu memang menolak ya untuk mengatakan bahwa enggak, saya ini semuanya keputusan saya ambil dengan jujur. Prof, ini kan kalau kita lihat perilaku politik Pak Jokowi ini kelihatannya sangat bertentangan dengan demokrasi yang sehat ya. Sangat bertentangan dan boleh dikatakan sepertinya tidak bermartabat. Ya, kenapa saya katakan seperti tidak bermartabat? Karena dia memperlihatkan secara kasat mata ketidaknetralannya di dalam pilpres ini ya. Jadi itu tidak bisa dibantah lagi. Oleh karena itu menurut saya apa sih sebenarnya yang terjadi ini Prof, terhadap Jokowi ini sehingga dia berperilaku seperti itu? Ya, yang satu ya. Buat saya ya, dia itu memang ingin dilihat oleh seluruh warga negara Indonesia ya, bahwa dia adalah Presiden Republik Indonesia yang paling berkuasa dalam sejarah Indonesia ya. Dan makanya kemudian dia ingin menunjukkan bahwa semuanya pasti akan tunduk sama saya. Ya. Dan karena itu jangan kaget kalau kemudian ini memang sudah disiapkan sejak 2019 misalnya ya, supaya tidak ada partai oposisi. Ya. Itu politik akomodasi terhadap Prabowo Subianto ya, dan juga terhadap Sandiaga Uno ya. Buat saya itu adalah bagian dari politik akomodasi ya, supaya apa namanya itu meniadakan oposisi. Betul, meniadakan oposisi ya. Walaupun pada saat itu ya saya melihat wow Jokowi ini pinter ini karena dia tidak mau gonjang-ganjing politik itu berkepanjangan ya, makanya kemudian diajak Prabowo dan Sandiaga Uno untuk bisa masuk kabinet ya. Walaupun kalau kita lihat dari sisi lain ya, itu tadi ya jeleknya wah dia benar-benar akan meniadakan oposisi ya, karena itu boleh dikatakan 85% kekuatan parlemen itu berada di pihak dia, karena yang tidak berada di pihak dia kan cuma PKS dan Partai Demokrat. Ya. Anda bisa lihat ya bagaimana dua partai ini nggak bisa bergerak ya, karena memang dia adalah oposisi yang boleh dikatakan kecil lah kekuatannya. Ya. Dan kemudian kalau Anda perhatikan juga ya, rupanya pendekatan dia untuk mengambil Prabowo sebagai Menhan ini rupanya nggak berhenti atau cukup menjadikan Prabowo menjadi Menhan. Ya. Maksud saya tidak berhenti untuk kepentingan 2019 ke 2024 ya, masa jabatan dia. Rupanya dia juga akan melihat bahwa Prabowo pasti adalah orang yang bisa dia pakai untuk bisa menerima suatu saat anaknya menjadi calon presiden dititipkan kepada Prabowo. Oke. Jadi kalau Prabowo selama ini mengatakan bahwa itu kan saya kok yang minta pada Pak Jokowi supaya Gibran mau dijadikan calon wakil presiden. Itu kan pernyataan Prabowo seperti itu. Dan juga berita yang dicetak oleh majalah Tempo ya, terbitan 28 Januari ya, jelas bahwa rupanya prosesnya itu nggak gampang gitu kan. Sudah lama ya direncanakan secara matang. Direncanakan sampai kemudian Sekjen PDIP sendiri kemudian juga diajak bicara misalnya sama Mensesnek ya, dan kemudian sampai kemudian
Mas Hasto misalnya ya, sang sekjen bertanya, kok Anda begitu sih, kok bisa jadi berubah total seperti itu kan? Kan katanya Mas Tik itu sampai membalas, ya karena ini kan perintah dari atas, kemudian sampai dia emoji menangis itu dia keluarkan gitu kan. Jadi apa yang saya katakan, ada pemain di bawahnya ya, atau ada kaki tangannya untuk mendekati partai-partai politik yang kemudian diharapkan menerima Gibran kalau lolos dari Mahkamah Konstitusi ini dijadikan calon wakil presidennya Prabowo ya. Dan Anda juga tahu ya bagaimana waktu presiden pergi ke Arab Saudi dan juga ke Cina ya, itu kan kemudian di Jakarta itu semua pimpinan-pimpinan partai yang kemudian bergabung di dalam koalisi Indonesia Maju kan menunggu, kok nggak ada kabar-kabar nih turun dari Arab Saudi ataupun dari Cina ya, dan kemudian barulah datang menjelang tanggal penutupan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ya. Jadi ya di satu sisi banyak orang mengatakan hebat ya, strateginya Jokowi hebat ya, bagaimana dia juga kemudian membajak juga Partai Solidaritas Indonesia ya, partai anak muda yang itu prosesnya dari 2019 kan. Bukan main ya. Jadi semua ini direncanakan sudah lama, bukan tiba-tiba Prof ya. Dan Anda harus ingat ya, 2019 itu Gibran belum jadi wali kota Solo loh. Ya. Dia jadi wali kota Solo baru 2020. Itu pun juga melalui rekayasa politik juga ya. Maksud saya itu kata Gibran kan, saya juga ikut berdebat, ya terang aja dia menang. Orang calon lawan politiknya itu juga udah disiapkan, disediakan. Ya, direkayasa lah. Direkayasa yang kemudian bagaimana seorang tukang jahit yang memang profesional dalam bidang jahit menjahit ya, tapi tentunya dia bukan profesional dalam bidang debat mendebat untuk menjadi calon wali kota. Kalau Gibran bilang saya menang dalam debat, ya terangnya menang. Tapi sekarang dia kan termehek-mehek ya dalam debat melawan Prof Mahfud ataupun Caimin begitu kan. Itu kelihatan ya Dok ya, dia betul-betul educate. Saya bisa mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan kepada khalayak masyarakat bahwa dia jago. Makanya dia kan selalu mengungkapkan bahwa saya berterima kasih kepada dua senior yang akhirnya saya bisa berada di sini dan kita bisa berdebat. Itu kan bukan merendahkan diri, tapi dia meningkatkan posisi dia bahwa dia bisa berdebat loh sama Muhaimin Iskandar yang pernah jadi menteri dan juga pernah menjadi anggota parlemen, ketua partai yang cukup lama ya, dan juga dengan Mahfud MD yang adalah seorang profesor ya. Dan kalimat dia misalnya, ya saya nggak menjelaskan karena saya tahu Pak Mahfud itu profesor gitu kan. Itu kan merendahkan banget. Dia pikir dia bisa meningkatkan derajat dia dengan mengatakan Pak Mahfud kan profesor, kenapa mesti saya jelaskan gitu kan. Padahal Anda tahu kalimat itu justru men-downgrade ya posisi dia dari orang yang tadinya masih ada orang yang inilah ya simpati ya menjadi sangat tidak simpatik gitu kan. Oke, berarti kalau Prof Ikrar lihat dari kacamata seorang pengamat, apa yang dilakukan Gibran itu memperlihatkan kearogansinya ya? Ya, bukan kearogansinya aja, tapi juga ketidaktahuan dia sebetulnya ya. Apa yang dimaksud dengan greenflation ataupun yang lain-lain juga ya. Saya beri contoh yang dia katakan bahwa berhasil kok food estate itu berhasil, itu berarti buktinya ada jagung katanya kan gitu. Makanya kemudian Pak Mahfud mengenyek juga kan, cuma di Indonesia ada orang menanam ketela pohon yang hasilnya malah jagung ya, dan itu bukan di atas tanah ya, tapi di dalam polybag ya, dalam keranjang-keranjang yang berisi tanah itu. Apa yang ingin saya katakan di situ? Di situ menunjukkan bahwa food estate itu memang gagal. Kalau misalnya jagung itu ditanam di atas tanah yang memang sudah di clearing itu baru saya bisa mengatakan berhasil. Ya, kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, proses tanah di clearing itu kan haranya apanya ya, semua kekayaan di dalam tanah itu hilang.
Dan kalau itu harus menjadi tanah subur, ada prosesnya, Bung. Cukup lama pastinya ya, untuk menjadikan tanah itu benar-benar siap ditanami ketela pohon ataukah jagung dan sebagainya. Dan kemudian bagaimana dia cuma bicara mengenai ini demi masa depan Indonesia 2045 ya, makanya hilirisasi itu penting. Hilirisasi terus yang diomongkan. Padahal Anda juga tahu ya, kalau baca harian Kompas hari ini ada satu tulisan yang menarik ya. Apakah mungkin hilirisasi itu bisa berjalan tanpa teknologi dan juga tanpa kita memiliki SDM yang kuat? Iya, Anda juga tahu bahwa kebangkitan Indonesia 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka itu kan juga membutuhkan lagi-lagi ekspor Indonesia itu terus meningkat ya. Jangan cuma ekspornya batu bara, CPO atau kemudian nikel ya, tapi benar-benar ekspor produk manufacturing ya, produk-produk industri yang Anda tahu selama ini yang terjadi adalah deindustrialisasi, bukan industri yang kemudian berkembang ya. Dan Anda juga tahu ya, porsi industri di dalam pendapatan bruto Indonesia itu kan cuma 18%. Jadi kecil sekali. Kemudian SDM kita juga masih sangat rendah ya. Jadi mayoritas masih lulusan SMP ya. Makanya tidak heran kalau salah satu paslon sampai membuat misalnya SMK ya yang begitu besar, dan kemudian juga untuk contohnya di daerah dulu nanti baru dikembangkan ke daerah lain begitu. Atau kemudian bagaimana rencana dari paslon nomor 1 juga ya untuk mengembangkan SDM ke depan ya, supaya Indonesia maju, Indonesia kuat, Indonesia bisa menjadi negara nomor 4 terbesar di dunia. Itu juga membutuhkan bukan cuma sumber daya alam tapi juga sumber daya manusia yang tinggi ya. Dan Anda juga tahu, maaf kalau saya ngomong terus terang ya, salah satu kegagalan besar dari pemerintahan Jokowi itu adalah dia seperti Soeharto juga ya, terlalu memfokuskan pembangunan pada pembangunan infrastruktur ya, atau pembangunan yang dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat ya, tapi dia kurang membangun yang namanya sumber daya manusianya ya. Makanya berarti dia membangun dari segi pembangunan fisik semata ya. Betul, fisik tapi manusianya kurang. Anda bisa lihat ya, kenapa kemudian beliau kaget itu kan, dia terkaget-kaget. Saya kaget bahwa rupanya mereka yang lulusan S2 dan S3 di Indonesia cuma 0,45% dari jumlah penduduk Indonesia. Loh, saya bertanya, Anda sebagai presiden 4 tahun memimpin kabinet, dalam sidang-sidang kabinet itu apakah tidak ada laporan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi itu laporan mengenai berapa Indonesia punya sumber daya manusia yang bertitel S2 ataupun S3 gitu kan. Statistiknya berapa yang misalnya yang lulusan dalam negeri, berapa juga yang lulusan luar negeri ya. Dan itu kan juga akan banyak itu laporan-laporan semacam itu ya. Atau LPDP sendiri ya, yang pengelola dana beasiswa untuk pendidikan baik untuk Indonesia maupun luar negeri juga pasti punya datanya ya. Berapa setiap tahun mereka lulus ya yang diberikan beasiswa, berapa yang kemudian pulang ke Indonesia, berapa yang kemudian bekerja di luar negeri ya. Nah, kalau ternyata sedikit ya berarti masih belum cukup ya. Terima kasih Profesor Ikra sudah memberikan kita pencerahan nih, edukasi buat netizen, sehingga mudah-mudahan saja apa yang disampaikan Prof Ikra ini bisa membuka mata kita lebar-lebar ya, untuk menemukan sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita, sehingga kita tidak dibutakan oleh manipulasi-manipulasi yang dilakukan penguasa sekarang ini. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.